Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutarom Haikal Mujib dengan NIM 042111233189. Pada video ini saya akan menjelaskan alasan mengapa saya setuju dengan topik pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke IKN merupakan pilihan yang terbaik bagi masa depan perekonomian Indonesia. Nah, saya overview dulu sedikit apa dengan proyek IKN ini. Nah, proyek IKN atau kependekan dari Ibu Kota Nusantara adalah proyekan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, proyek ini tuh dicetuskan pada tahun 1957 dan disahkan pada tahun 2022. Nah, lanjut alasan pertama mengapa saya setuju dengan pemindahan ibu kota ini, yaitu mengatasi masalah kepadatan penduduk. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk paling banyak di dunia. Nah, menurut statistika, itu sekitar 57,4% penduduk Indonesia tinggal di Jawa, sedangkan hanya 5,81% penduduk yang tinggal di Kalimantan. Bayangkan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepadatan dengan jumlah penduduk yang paling tinggi di dunia, dan 57%-nya itu tinggal di Jawa. Dan dibandingkan dengan Kalimantan yang hanya 5,81, ya saya bulatkan 6%, itu sangat jauh, ya kan? Sangat jauh berbeda. Apalagi kalau misalnya lihat dari luas wilayahnya ya, Kalimantan dengan Jawa kan ibarat kapal pesiar dan kapal nelayan mungkin ya. Apalagi ya, Kalimantan ini juga salah satu pulau terbesar di Indonesia, ya kan. Jadi jika melihat kepadatan penduduk yang hanya 6% dari seluruh penduduk di Indonesia, ya agak-agak miris ya dibandingkan dengan Jawa yang sangat padat, ya. Mungkin ya kita tidak menutup kemungkinan, atau tidak, kita juga tidak menutup fakta bahwa di Jawa memang menjadi pusatnya Indonesia, dan Indonesia ini juga cenderung Jawa sentris, karena ya apapun apapun yang dibutuhkan kebanyakan manusia atau kebanyakan masyarakat itu ada di Jawa. Dan pembangunan yang paling tinggi atau paling unggul di Indonesia berada di Jawa, dan perekonomian juga termasuk dalam perekonomiannya. Jadi eh, sangat mungkin bagi penduduk-penduduk di luar Jawa itu melakukan urbanisasi ke Jawa, khususnya di Jakarta yang merupakan ibu kota, karena ya mereka mungkin ingin mengadu nasib atau mencari hal-hal lain, sehingga ya tidak dapat terhindarkan kepadatan sebesar 57,4% ini di Pulau Jawa. Kemudian yang kedua adalah pembangunan IKN ini dapat mengurangi permasalahan di Jakarta. Nah, tadi saya sudah sempat singgung bahwa eh, banyak banyak penduduk-penduduk yang di luar Jawa ini melakukan urbanisasi. Sehingga dengan pembangunan IKN ini diharapkan dapat mengurangi tingkat urbanisasi Jakarta, kepadatan penduduk Jakarta, dan mengurangi dampak buruk kepadatan penduduk terhadap alam. Ya, seperti kita tahu, manusia ini cenderung melakukan hal-hal yang dapat merusak alam, apalagi ketika dalam suatu wilayah kecil tetapi memiliki jumlah manusia yang sangat besar, ya kerusakan alam menurut saya tidak dapat terhindarkan. Nah, dengan adanya IKN ini dapat memeratakan penduduk itu, sehingga dapat mengurangi atau mungkin tidak terlalu, jumlah penambahan kerusakan alam ini tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, karena ya penduduknya mulai berpindah atau mulai berkurang di Jakarta. Kemudian yang ketiga yaitu pemerataan pembangunan, ya sempat saya singgung tadi, pemerataan bangunan di Indonesia itu yang paling tinggi atau yang paling unggul itu berada di Jawa. Nah, dengan adanya IKN ini, ibu kota kan otomatis berpindah ke Kalimantan. Nah, ada tentunya
pembangunan ibu kota tidak serta-merta oleh pemerintah hanya dibangun dan lalu dibiarkan, kan tidak mungkin. Otomatis pemerintah juga melakukan hal-hal yang dapat apa ya, berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan, karena ya ibu kotanya mulai berpindah ke Kalimantan, dan sehingga ya mereka juga mau tidak mau melakukan pembangunan di mana-mana di sekitar IKN, ya intinya di sekitar daerah IKN, sehingga daerah IKN mulai maju, tidak seperti sekarang ya, yang jika dibandingkan dengan Jawa ya, sehingga tidak lagi Jawa sentris atau tidak lagi ketergantungan pada Pulau Jawa. Dan dalam perekonomian ya, dengan pemerataan ini ya, pemerataan juga salah satunya di kependudukan juga. Dengan adanya pemerataan kependudukan, dengan bertambahnya kependudukan di IKN, otomatis juga sumber daya manusia yang tersedia di IKN juga bertambah. Nah, mungkin saya di sini menjelaskan dengan simpelnya ya, dengan skop kecilnya ya, jumlah penduduk mulai berpindah, mulai pemerataan penduduk. Nah, di IKN terdapat SDM yang tentunya bertambah, sehingga dapat dimanfaatkan oleh para investor atau pemerintah untuk melakukan usaha, untuk menjalankan perekonomian Indonesia, sehingga roda perekonomian Indonesia tidak lagi terpusat di Jawa, tetapi juga dapat terbagi ke beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di IKN. Nah, seperti itu. Nextnya adalah kesimpulan, yaitu adanya IKN ini dapat mengurangi berbagai permasalahan, khususnya dalam hal kependudukan, dan dapat meningkatkan pemerintahan berbagai bidang di Indonesia, salah satunya yaitu adalah perekonomian. Nah, sekian dari saya Haikal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.